alumni SMK Perikanan dan Kelautan Puger Jember. Saya ini angkatan ke-8. Jadi kalau teman-teman sekarang angkatan ke-20, 13 tahun yang lalu saya juga sama seperti teman-teman mengikuti rangkaian kegiatan LDDK. Pada hari ini saya dimintai bantuan pada pihak sekolah untuk memberi wawasan kepada teman-teman bagaimana menjadi insan yang cinta bahari, generasi cinta bahari. Karena sejauh ini teman-teman kan memang berada di SMK Perikanan dan Kelautan Puger Jember yang notabene adalah tentang perikanan dan kelautan. Menguatkan semangat teman-teman bahwasanya kenapa saya harus ada di SMK Perikanan dan Kelautan Puger Jember, gitu ya. Sebelumnya, nyuwun sewu untuk Bapak Ibu Guru, saya mungkin nanti akan menjelaskan beberapa slide kepada adik-adik tentang bagaimana sebenarnya potensi perikanan dan kelautan Puger Indonesia, kemudian bagaimana perspektif atau cara pandang generasi muda menghadapi perikanan dan kelautan Indonesia. Oke. Sebelumnya cerita dulu, saya juga dulu angkatan ke-8 sama teman-teman, kemudian sempat sekarang aktivitas saya sebenarnya ke segi dunia pendidikan. Jadi pasca lulus, saya mencoba melanjutkan sekolah studi saya, kemudian sampai sekarang saya concern pada dunia tentang perikanan dan kelautan paling tidak. Oke ya. Saya easier share screen dulu. Sebentar saya buka. Sudah belum? Sudah, Mas. Oke, terima kasih. Oke, semuanya masih semangat ya, adik-adik semua? Oke, karena memang kalau berbicara masalah generasi muda, generasi milenial, senjatanya adalah semangat. Jadi memang ini yang harus ditanamkan. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Amin. Kali ini saya akan berbicara mengenai generasi cinta bahari. Bagaimana generasi cinta bahari sebenarnya kedepannya adalah memandang perspektif atau cara pandang kita sebagai pemuda untuk melihat potensi perikanan dan kelautan di Indonesia. Oke, sebelumnya saya akan meminta teman-teman untuk mencoba kembali ke masa kecil, ke masa teman-teman masih duduk di TK. Dan mengerti kan ya? Nah, sekarang coba teman-teman mencoba diri teman-teman menjadi kembali ke masa taman kanak-kanak, taman bermain. Pikirkan, coba saya instruksikan teman-teman coba buat gambar pemandangan. Dipikirkan saja, gambar pemandangan seperti apa. Saya kasih waktu teman-teman 10 detik untuk memikirkan sebuah gambar pemandangan yang dulu sering teman-teman gambar. Pikirkan saja 10 detik gambar pemandangan. Yang dulu waktu teman-teman kecil, teman-teman sering banget gambar pemandangan ini. Oke, sudah. Sekarang saya tanya ke teman-teman. Adik-adik semua, angkatan ke-20, siapa yang waktu kecil sering banget gambar waktu TK? Nggak kelihatan ya? Hampir semua ya. Ya. Kalau disuruh pandang pemandangan, hampir 90% teman-teman pasti menggambar gambar legendaris ini. Gambar gunung, jalan, sawah, dan lain-lain. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi tahukah teman-teman bahwasanya pemandangan itu tidak hanya gambar ini. Tapi kalau teman-teman memandang, ini gambar pemandangan laut, gambar potensi laut, gambar pantai.
Sampai di sini paham bahwasanya ada yang harus di konstruk di dunia pendidikan bahwasanya ternyata potensi perikanan atau generasi cinta bahari itu sebenarnya dimulai waktu teman-teman menjajaki pendidikan dasar. Jadi ketika gambar teman-teman melihat gambar pemandangan, pasti hampir 90%, 80-90%, teman-teman akan banyak menggambar gambar legendaris ini. Padahal gambar laut itu juga masuk ke dalam gambar pemandangan juga. Apa yang salah? Ini adalah salah cara pandang. Karena teman-teman banyak menganggap, atau juga teman-teman banyak umumnya menganggap bahwasanya laut adalah tempat halaman belakang. Laut bukan future goal atau goal masa depan teman-teman, harapan teman-teman. Karena ini yang harus dirubah. Bahwasanya yang dulunya menganggap pemandangan ini adalah sebuah konstruk baku, bahwasanya pemandangan ya cuma ini, tapi sebenarnya ada pemandangan lain, laut. Itu secara tidak sadar bahwasanya teman-teman harus menganggap laut ini sebagai pandangan masa depan teman-teman. Jadi kalau berbicara masalah laut, ya laut. Karena apa? Ini adalah harapan teman-teman. Apa yang salah? Sebenarnya tidak salah. Ini adalah sebuah perspektif biasa, cara memandang. Karena umumnya laut memang dipandang sebagai halaman belakang, tempat buang sampah, dan lain-lain. Tapi di negara-negara maju, banyak rumah itu kebanyakan menghadap ke laut. Karena apa? Memang laut itu menganggap laut memang masa depannya akan ada di sana. Ini yang harus digugah, perspektif atau cara pandang. Oke, sekarang saya tarik apa itu perspektif gitu atau cara pandang teman-teman bagaimana memahami sesuatu. Dari gambar ini, apa yang teman-teman lihat? Coba perhatikan gambar ini, apa yang teman-teman lihat dari sini? Secara masing-masing saja, coba teman-teman perhatikan dari gambar ini apa yang teman-teman lihat. Sudah? Oke, sekarang saya tanya, dari teman-teman yang melihat ini sebagai sosok wanita zaman-zaman Eropa yang memakai shawl bulu siapa? Angkat tangan. Oke, turun. Terus yang menganggap ini sebagai nenek tua berkerudung siapa? Berapa? 1, 2, nggak kelihatan saya. Oke, itulah namanya, dari sini kita sebut namanya perspektif atau cara pandang. Setiap orang dalam mengartikan gambar ini akan berbeda. Sama halnya seperti kita melihat laut. Dari generasi muda yang cinta bahari, otomatis melihat laut adalah dengan perspektif yang berbeda, dengan menganggap laut sebagai halaman belakang. Banyak menganggap kalau lihat ini, kalau lihat dari perspektif lain, ini adalah wajahnya wanita, kemudian ini rambut, ini ada jambul, kemudian ada menggurai, ini pakai shawl. Tapi yang menganggap ini wanita tua adalah ini hidungnya, ini mulutnya, kemudian ini shawlnya. Kursor saya kelihatan nggak ya? Ya. Jadi ini hidungnya, ini mulutnya, ini rambutnya. Itu namanya perspektif. Nggak ada yang salah, semua benar. Karena menganggap sesuatu itu dari beberapa banyak sudut. Kemudian, kenapa kalau generasi cinta bahari itu harus potensi bahari itu besar? Karena seperti ini, dunia itu hampir semua wilayahnya itu terdiri dari beberapa banyak komponen air atau perairan. Sama seperti kalau bicara masalah Indonesia, Indonesia itu merupakan negara kepulauan, kemudian hampir 77% itu perairan. Jadi Indonesia yang kita kenal, negara kita ini adalah negara kepulauan, punya potensi 77% perairan, yang mana ini adalah menjadi sumber daya akuatik. Sumber daya akuatik itu bisa menjadi sumber daya perairan seperti
perikanan budidaya, kelautan, dan perikanan kelautan lah intinya, yang menjadi sumber terbesar potensi Indonesia. Oke, sekarang kalau kita teman-teman lihat kenapa ini menjadi potensi besar Laut Indonesia, bayangkan ya adik-adik semua bahwasanya potensi hasil laut dan perikanan Indonesia itu mencapai 3.000 triliun rupiah per tahun. Jadi kalau dimanfaatkan secara optimal, itu 3.000 triliun rupiah per tahun adalah potensi hasil laut perikanan Indonesia. Sedangkan APBN itu Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Indonesia tahun 2020 itu hanya 1.683 triliun rupiah. Bayangkan dari laut saja setengahnya itu bisa menutupi APBN selama 1 tahun. Ini cuma hasil perikanan dan kelautan saja, belum dari sektor lain seperti sektor yang lainnya. Ini hanya memanfaatkan potensi perikanan dan kelautan Indonesia, itu menunjukkan bahwasanya negara kita itu sangat kaya akan potensi perikanan dan kelautan. Optimalnya 3.000 triliun rupiah per tahun. Itu adalah 2 kali lipat APBN Indonesia atau seluruh anggaran pendapatan belanja negara Indonesia selama 1 tahun pada tahun 2020. Kita lihat bahwasanya Indonesia itu panjang garis pantainya itu sekitar 1.900 km. Banyak potensi-potensi perikanan kelautan yang ada di dalamnya. Kemudian Indonesia memang surganya perikanan dunia ya. Bayangkan Indonesia itu banyak potensi meliputi sumber daya laut, tuna, cakalang, tongkol, kemudian udang, rajungan dan lain-lain. Semua tersebar di wilayah Indonesia. Karena apa? Potensi ini menjadi potensi yang harus teman-teman manfaatkan atau teman-teman capai karena teman-teman memang harus menjadi generasi milenial atau generasi cinta bahari. Kalau lihat ekspor produk perikanan Indonesia, itu komoditas yang unggul sekarang ini dulu untuk ekspor adalah udang, itu mencapai sekian, kemudian disusul tuna, cakalang, tongkol, kemudian komoditas lain. Bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya komoditas ekspor perikanan Indonesia itu masih menjadi posisi yang strategis buat kita. Ini saya jelaskan supaya teman-teman terbuka, teman-teman melihat potensi ini menjadi potensi yang sangat besar. Kemudian teman-teman melihat ini sebagai, oh ternyata saya ada di SMK Perikanan Kelautan UGR Jember ini ada tujuannya, ada maksudnya, ada goal yang harus teman-teman capai. Ini menurut guru besar IPB, bahwasanya aquaculture atau budidaya itu merupakan raksasa ekonomi Indonesia yang sedang tertidur. Karena apa? Memang beberapa penguatan sektor budidaya masih belum optimal. Siapa yang mengoptimalkan generasi-generasi ini selanjutnya, termasuk saya, teman-teman, dan semuanya. Karena apa? Negara ini nantinya akan jadi harapan kita. Jadi kita yang bertanggung jawab atas potensi perikanan di kelautan, pemanfaatan yang ke depan, itu nanti kita yang bertanggung jawab. Sebagai generasi cinta bahari, generasi perikanan dan kelautan, kita punya kewajiban untuk menjaga potensi ini. Perikanan budaya Indonesia itu mencapai 3 triliun. Ini potensi yang saya jelaskan di awal, bahwasanya memang potensi perikanan, baik budidaya, tangkap, dan lain-lain itu menjadi potensi besar bangsa Indonesia. Kenapa? Coba kalau perspektif budidaya, nilai strategisnya adalah budidaya ini menjadi pemenuhan kebutuhan akan protein hewani bergizi tinggi, kemudian penyedia lapangan kerja bagi generasi muda, sumber pendapatan, kemudian sumber devisa negara yang potensial. Kalau memang ini harus dimanfaatkan secara optimal, kita yang harus menjadi memegang peran penting untuk menjaga potensi perikanan dan kelautan Indonesia. Oke, teman-teman, adik-adik semua, ini adalah tren produksi perikanan dunia, bahwasanya tren perikanan dunia itu sedang mengalami
peningkatan, kecuali penangkapan ya, karena memang sekarang isunya adalah sustainable atau keberlanjutan penangkapan. Jadi ada rule-nya, ada aturan-aturannya bahwasanya menjaga penangkapan itu tidak hanya menangkap atau mengeksploitasi, cuma harus ada keseimbangan ekosistem dan lain-lain. Kemudian dalam World Aquaculture di dunia juga akan meningkat. Karena apa? Indonesia nantinya akan menjadi pusat perikanan dunia dengan memanfaatkan potensi yang terbesar di dalamnya. Pada proyeksi tentang permintaan makanan ikan untuk pengolahan, diprediksi bahwasanya pada dunia itu mengalami peningkatan adik-adik. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti saya di SMK Perikanan seperti apa, maunya seperti apa, tidak usah khawatir. Karena apa? Karena permintaan perikanan dunia itu akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data sudah diproyeksikan bahwasanya kebutuhan perikanan dan kelautan nantinya akan menjadi proyeksi yang banyak dibutuhkan dan meningkat dari tahun ke tahun. Yang dari sini, apa yang harus disiapkan? Yang disiapkan adalah pemuda, SDM. Bahwasanya sumber daya manusianya harus dipersiapkan. Siapa sumber daya manusia? Termasuk saya, teman-teman, dan semua generasi-generasi bahari harus mempersiapkan ini. Karena apa? Teman-teman bayangkan bahwasanya negara ini saja itu berdiri di tangan-tangan pemuda. Bung Karno, Ki Hajar Dewantoro, dan lain-lain itu mendirikan atau berjuang melawan pemuda itu umur kurang lebih 19-20 tahun. Jadi bayangkan kalau teman-teman sekarang umur 18-19an, Bung Karno, Ki Hajar Dewantoro waktu itu juga umur seteman-teman itu sudah memperjuangkan atau memikirkan bangsa Indonesia. Kenapa? Laut itu intinya butuh berkelanjutan, butuh perhatian generasi muda. Kalau yang teman-teman di awal tadi saya jelaskan bahwasanya kenapa masih menganggap laut itu sebagai potensi yang banyak dilupakan, karena menganggap atau cara pandangnya adalah laut masih seperti halaman belakang, bukan menjadi impian di masa depan. Padahal di dalam laut itu banyak potensi-potensi besar yang harus teman-teman peroleh atau dapatkan. Dan teman-teman harus belajar dari sini. Diawali dari SMK Perikanan Kelautan Buker Jember ini, teman-teman akan belajar bagaimana kondisi perikanan dan kelautan Indonesia. Kenapa pemuda itu penting? Bayangkan ini seperti sebuah bangunan. Ada masyarakat, ekonomi, lingkungan, politik, dan teknologi. Di bawahnya itu ada learning atau pembelajaran. Dan di tiang-tiangnya ini ada organisasi, manusia, pengetahuan, dan teknologi. Dari sebuah ilustrasi ini, kita menunjukkan bahwasanya orang, generasi kita, itu harus menjadi tulang tiang dari bangunan kekuatan ini. Kalau memang ini nanti hilang salah satu, pentingnya organisasi kesatuan teknologi dan lain-lain itu akan menyebabkan bangunan yang atap tadi itu akan juga runtuh. Ini kenapa pentingnya teman-teman menyiapkan generasi sumber daya manusia yang lain-lain. Di bawahnya masih ada multidisiplin dan lain-lain. Ada beberapa manajemen sains dan lain-lain. Pada perikanan tangkap juga harus memperhatikan sustainable oceans and seas. Jadi kalau teman-teman berbicara masalah penangkapan ikan, eksploitasi itu harus juga melihat dari perspektif atau para pandang lingkungan, sustainable. Jadi nggak harus teman-teman ambil semua, tidak ada keberlanjutan. Karena apa? Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga laut kita di masa depan. Apa yang harus dilakukan adalah persiapan generasi muda melalui SMK Perikanan dan Kelautan Buker ini, teman-teman bisa menjadi generasi-generasi bahari yang akan memajukan perikanan dan kelautan Indonesia. Apa yang salah harus teman-teman siapkan. Apa yang benar harus teman-teman siapkan. Mulai dari sekarang adalah teman-teman
menjadi generasi bahari teman-teman, jadi taruna-taruni SMK Perikanan merupakan investasi teman-teman. Jadi hidup itu seperti investasi sebenarnya. Kalau teman-teman duduk di sini, itu termasuk investasi. Kapan dipanennya? Nanti, suatu saat teman-teman akan panen. Teman-teman ikut dalam suatu kegiatan, ikut dalam suatu pelatihan, itu merupakan salah satu investasi hidup. Jadi investasi itu kapan dipanennya? Nanti, akan suatu saat nanti akan dipanen. Jadi investasilah yang sebanyak-banyaknya, investasi ilmu sebanyak-banyaknya, nanti teman-teman akan menjadi generasi-generasi penerus yang akan bertanggung jawab kepada negara Republik Indonesia ini. Ini beberapa quote bahwasanya jika teman melakukan yang terbaik, lakukan saja do the best. Lakukan saja yang terbaik. Kemudian apa yang kamu bisa, apa yang kamu lihat, kamu di mana. Lakukan itu dan lakukan yang terbaik. Dimanapun teman-teman berada, lakukan yang terbaik. Kalau bisa menjadi peringkat 2, paling tidak teman-teman harus menjadi peringkat 1. Lakukan apapun, doing something yang penting. Tidak berhenti atau tidak melakukan apa-apa. Saya percaya bahwasanya doing something sekecil apapun, melakukan sesuatu sekecil apapun, itu akan berdampak atau berimbas pada teman-teman. Paling tidak teman-teman memperhatikan. Aktivitas ini adalah termasuk investasi hidup dalam teman-teman. Ini adalah aktivitas saya waktu saya menempuh pendidikan S2. Saya ini berasal dari anak pinggiran pantai di Kecamatan Kencong, tepatnya di Desa Paseban. Ini waktu saya studi S2 di Jepang. Ini adalah teman-teman lab member saya. Lab member saya dulu nggak ada kepikiran untuk S2. Jangan ke S2, waktu sekolah S1 aja mikir-mikir. Ternyata Allah punya rencana lain, karena itu apa? Investasi diri itu yang terpenting. Jadi, persiapkan teman-teman. Nggak tahu teman-teman nanti akan dibawa kemana atau dijalankan kemana, teman-teman jalanin saja, do the best. Ternyata Allah memberi rencana saya untuk tetap melanjutkan studi saya. Ini adalah aktivitas saya di Jepang dengan lab member. Kalau dulu memberikan SMK Perikanan berbicara masalah bioteknologi molekuler mikrobiologi. Kalau secara orang memandang mungkin mana mungkin bisa. Ternyata apa? Saya alumni SMK Perikanan bisa. Berbicara molekuler, berbicara bioteknologi, berbicara tentang aspek lingkungan perikanan dan kelautan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman. Selanjutnya bisa diskusi atau tanggung jawab tergantung moderator dan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya, silakan. Saya stop. Yang tanya, ayo. Pertanyaannya bisa umum saja buat adik-adik, nggak harus tentang umum saja, bahwasanya saya juga sharing-sharing kepada junior-junior saya. Saya juga masih nggak jauh umur sama teman-teman, cuma selisih 13 tahunan lah mungkin, 13 angkatan. Ini mau ada yang tanya, Mas. Biasa lulusannya. Beliau berangkat dari SMK dan beliau adalah anak desa, bukan anak kota. Tapi beliau bisa S2 di Jepang dan itu adalah beasiswa. Silakan. Dia kakak tingkatnya saya, lulusan UB. Ya, UB.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarijal Tugas Maulana Putra. Saya dari Sunan Ruang Gresik. Izin bertanya, Ya, monggo. investasi perairan dan kelautan itu harus saling memenuhi dan melengkapi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung jawab atau tunggu satu Bapak Ibu semuanya, nggih? Atau langsung saya jawab saja? Langsung saja, Mas. Oke. Tadi yang ditanyakan adalah investasi perikanan dan kelautan gitu ya. Sebenarnya yang saya jelaskan tadi adalah tentang investasi hidup. Kalau perikanan dan kelautan, investasi yang diharuskan adalah investasi diri teman-teman untuk mempersiapkan teman-teman menjadi generasi bahari. Intinya harus begitu. Jadi teman-teman harus mengenal dulu. Saya dulu juga waktu jadi taruna di SMK Perikanan Kelautan Puger Jember juga sama. Saya masih belum ada gambaran. Saya ini ke depan seperti apa. Perikanan kelautan ini seperti apa. Lambat laun ternyata sadar. Waktu magang dulu istilahnya PKL di benua Bali tahu bahwasanya ternyata selama ini ikan tuna yang didapatkan di ini tidak banyak yang dikonsumsi rakyat Indonesia, tidak banyak yang di ini. Ternyata padahal kalau teman-teman nanti yang saya jurusan dulu NKPI, kalau dulu NPL namanya, Nautika Perikanan Laut. Nah sekarang NKPI. Dulu waktu magang lihat potensi sebenarnya laut kita itu kaya loh. Bayangkan, Indonesia itu kaya. Terus siapa yang harus mengoptimalkan? Ya kita-kita ini sebenarnya yang harus bertanggung jawab. Kita-kita ini yang harus memegang peran penting dalam masa depan bangsa Indonesia ini. Apa potensi masa depan bangsa ini yang sebenarnya adalah di perikanan kelautan, adik-adik. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya potensi ini akan terus meningkat. Bayangkan loh, dari 77% potensi Indonesia itu adalah air, perairan. Jadi apa potensi yang terbesar? Ya perikanan dan kelautan gitu. Jadi investasi yang saya maksudkan adalah investasi diri. Teman-teman datang mendengarkan, mengikuti aktivitas itu termasuk investasi diri. Kapan investasi ini akan diambil? Nanti, suatu saat nanti. Terima kasih. Mungkin ada yang lain terkait bahasa Jepangnya gimana, cara belajarnya gimana? Gak ada yang tanya? Ayo, sama. Santai saja, jangan anggap saya ada gap di antara kita, tidak. Anggap saja teman-teman ngobrol sama saudara, teman-teman. Saya juga alumni teman-teman, kakak, senior teman-teman. Oke. Santai saja. Ada yang tanya? Silakan. Beliau juga 0 dulunya, 0 nggak bisa apa-apa bahasa Jepangnya. Monggo, gimana caranya beliau bisa bahasa Jepang, bisa kuliah di Jepang? Kan harus ada keahlian khusus tentang bahasanya. Monggo, nggak ada yang tanya kan? Nggak ada yang mau ke Jepang kan? Oke, terima kasih sudah mengajukan. Santai saja, adik. Ada yang lain? Yang cewek nggak ada yang minat ke Jepang? Oke, nggak apa-apa. Mungkin beliaunya dari sini dan beliaunya juga menyempatkan daring online karena memang jadwalnya beliau yang sangat padat, jadi nggak bisa hadir di sekolah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bagaimana cara belajarnya bahasa Jepang biar cepat? Iya. Ada lagi? Langsung saja, gak apa-apa Mas. Ada yang namanya Oke. Tadi bagaimana caranya belajar bahasa Jepang gitu ya. Awal waktu saya di SMK juga dulu kan ada basic dasar tentang bahasa Jepang. Nanti teman-teman juga akan dapat basic itu di kelas dari guru bahasa Jepang. Dulu awal emang impossible sekali atau tidak mungkin kayaknya saya bisa bahasa Jepang. Lihat tulisannya yang seperti itu, sebenarnya kayaknya nggak mungkin saya bisa. Seriusan, saya dulu beranggapan pikirin gitu. SMK nggak ada kepikiran dulu saya
nggak mungkin saya bisa di Jepang. Ternyata belajarnya bahasa Jepang itu ketika teman-teman sudah kondisi, kalau saya ya, kondisi terdesak, kondisi memang harus butuh. Contohnya gini deh, teman-teman dari Jakarta umpamanya nggak bisa bahasa Jawa, tiba-tiba teman-teman datang ke Buker, saya yakin 1-2 bulan teman-teman bisa bahasa Jawa. Kalau teman-teman dari Jakarta umpamanya ya, tiba-tiba datang ke Puker yang notabene orang Jawa, tiba-tiba 1-2 bulan teman-teman akan bisa bahasa daerah, yakin saya. Tapi kenapa? Ada yang lain, teman-teman SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun, nanti di SMK 3 tahun. Saya yakin selama SD kelas 1, bahkan TK, teman-teman sudah dipelajari bahasa Inggris kan? Tapi kenapa teman-teman sekarang tidak bisa bahasa Inggris? Bayangkan, SD 6 tahun, ditambah SMP 3 tahun, hampir 9 tahun. Apa yang salah? Karena memang masih menganggap bahasa ini adalah cuma kiasan atau kebutuhan, bukan sesuatu yang harus dilakukan, bukan kebutuhan. Paham maksud saya? Saya pertanyaan besar saja. SD belajar bahasa Inggris kan? Contoh bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris kan? SMP bahasa Inggris kan? Tapi teman-teman, Mas berani nggak ngomong bahasa Inggris di depan? Bayangkan 6 tahun loh teman-teman, 9 tahun teman-teman belajar. Tapi beda lagi kalau teman-teman dari daerah lain tiba-tiba datang ke Uker yang notabene bahasa Jawa, saya yakin 1-2 bulan teman-teman beli makan di kantin dan lain pakai bahasa Jawa lancar. Seperti itu triknya. Jadi menganggap kebutuhan berbahasa itu adalah kebutuhan yang harus dilakukan. Kalau teman-teman dari luar Jawa, bukan orang Jawa, tiba-tiba datang ke lingkungan Jawa, saya yakin 1-2 bulan teman-teman beli makan, itu pede pakai bahasa Jawa. Seperti itu. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi sama seperti bahasa Jepang, kalau teman-teman saya juga dulu bisa bahasa Jepangnya ketika apa? Ketika hampir sudah 1 tahun di Jepang baru saya berani mengucapkan bahasa Jepang atau ngobrol dengan bahasa Jepang. Karena memang apa di sana saya memang butuh bahasa Jepang untuk berkomunikasi selain bahasa Inggris ya. Butuh bahasa Jepang untuk komunikasi. Karena basic saya waktu itu berangkat bukan Jepang tapi bahasa Inggris. Tapi karena saya memang ingin belajar, karena memang kebutuhan di lingkungan seperti apa, akhirnya butuh bahasa Jepang. Jadi kalau teman-teman nanti ingin belajar bahasa Jepang, satu asrama itu, satu kamar itu wajibkan untuk bahasa Jepang. Praktek biasa saja. Salah nggak masalah. Jadi lingkungan itu wajib untuk bahasa Jepang kursus 1 minggu 3 hari gitu bahasa Jepang. Di kamar teman-teman itu bikin lingkungan seperti teman-teman harus bahasa Jepang. Kalau nggak bahasa Jepang, tiba-tiba keceplosan ngomong bahasa Jawa, kena punishment, kena hukuman seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafkarina dari Siti Hatiza, izin bertanya. Bagaimana wawasan peran generasi muda, sedangkan sindrom nilai strategis perikanan budidaya semakin meningkat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di program studi ini ya, budidaya ya, agrobisnisnya ya, Dek ya? Ya, seperti ini. Kalau memang teman-teman maksudnya peran generasi muda harus ditingkatkan dengan kondisi perikanan budidaya yang harus meningkat, teman-teman salah satu investasi hidupnya adalah menjadi taruna-taruni SMK Perikanan dan Kelautan. Saya yakin kalau teman-teman tanya ini ke teman-teman yang bukan SMK Perikanan dan Kelautan, kalau tanya tentang kualitas air, budidaya, siapa yang siap adalah teman-teman. Siapa yang
percaya diri ngomong budidaya harus teman-teman. Karena apa? Budidaya perikanan itu memang harus belajar mulai awal. Jadi bersyukur kalau teman-teman sudah ada di SMK Perikanan dan Kelautan, teman-teman akan tahu dasar ini. Ada kepercayaan diri. Nanti kalau kuliah atau melanjutkan studi atau kerja, teman-teman sudah punya bekal. Saya sempat ngobrol sama guru saya yang selama ini saya ikuti, ngomong bahwasanya sebenarnya sekolah kejuruan, sekolah akademi, dan lain-lain itu adalah menciptakan generasi-generasi yang siap nanti di masa depan. Jujur, soalnya kalau teman-teman tidak dikasih pemahaman di awal, kalau berbicara budaya, di SMK ini nanti teman-teman kan ada basic, ada dasar pengetahuan budidaya. Paling tidak teman-teman tahu awal step budidaya. Awal step dengan kondisi seperti ini. Perannya teman-teman sebagai generasi muda adalah care atau peduli dengan kondisi perikanan dan kelautan Indonesia, mau belajar. Tadi yang saya disinggung di awal bahwasanya secara dasar saja anak TK kalau disuruh menggambar pemandangan itu bukan pemandangan laut yang digambar, tapi pemandangan alam. Padahal pemandangan itu tidak hanya di alam gunung dan lain-lain, ada pemandangan laut. Apa yang salah? Bukan nggak ada yang salah, cuma ada sesuatu cara pandang pendidikan kita yang harus ditambahi, dikonstruksi. Jadi anak kecil sekarang harus mencintai generasi bahari. Dari mana? Dari mana? Dari SMK Perikanan dan Kelautan Pugar Jember, teman-teman harus mulai mengenal tentang potensi perikanan dan kelautan Indonesia. Gitu deh. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Sana dari Ruang Siti Fatimah. Mohon izin bertanya. Seperti apa prosesnya sehingga Bapak bisa menjadi seperti ini? Bagaimana sektor perikanan di Jepang saat ini? Apa kesulitan yang Bapak alami di sana? Sekian. Gimana? Seperti apa prosesnya sehingga Bapak bisa menjadi seperti ini? Bagaimana sektor perikanan di Jepang saat ini, Pak? Kesulitan apa yang Bapak alami di sana? Oke, terima kasih. Kalau berbicara masalah proses, ya, proses itu kan ada input, proses, output, jadi outcome. Jadi ada tahapan yang harus dilalui. Kalau prosesnya dulu saya kan di SMK Perikanan Kelautan Pugar sudah mengenal dunia perikanan dan kelautan paling tidak basicnya. Kemudian melanjutkan studi S1 saya di jurusan sumber daya perairan di Brawijaya. Kemudian melanjutkan lagi studi tentang Advanced Life Sciences di Ritsumeikan University. Nah, prosesnya adalah sama seperti yang saya jelaskan tadi, ada investasi-investasi yang saya lakukan. Investasi-investasi yang saya lakukan di sini adalah cara teman-teman belajar, teman-teman mengikuti kegiatan, itu nanti adalah proses investasi. Kapan dipanennya ketika saya studi S1. Belajar tentang hal yang baik, itu saya pakai di S Jepang. Ternyata dulu di SMK Perikanan, kalau disuruh latih harus datang tepat waktu, kemudian telat manajemen dihukum, lain ternyata di luar sana itu dipakai deh. Disiplin itu dipakai, apalagi di Jepang. Di Jepang itu sangat sekali dengan waktu dan ketepatan. Jadi kalau teman-teman janjian jam 7 harus saya datang di situ. Beruntung kalau teman-teman di SMK Perikanan kan dilatih namanya kedisiplinan. Nah itu nanti teman-teman capai. Alhamdulillah sebenarnya kalau merencanakan sebenarnya tidak ada rencana ya. Saya sampai studi lanjut itu tidak ada rencana. Tapi ikhtiar yang penting. Allah punya jalan lain untuk menempatkan kita ke jalan yang berbeda atau yang berbeda dengan yang kita sebenarnya rencanakan. Tapi percaya kalau Allah itu punya rencana jalan yang terbaik.
Dulu waktu lulus S1 sebenarnya tidak ada keinginan saya untuk S2, ternyata Allah mempertemukan saya pada guru saya, kemudian memberi saya kesempatan sekolah S2. Dan kemarin juga bercerita, Mas sudah ikut seleksi beasiswa untuk S3, mudah-mudahan saja sudah melakukan proses interview, tinggal nunggu pengumuman. Kalau memang nanti rezeki saya untuk lanjut ke sekolah lagi, mohon doanya saja. Insya Allah pengumumannya bulan Maret. Itu sebenarnya tidak ada rencana, tidak ada planning sama sekali. Prosesnya seperti itu kalau saya deh. Ikhtiar saja, lakukan yang terbaik, do the best. Semua aktivitas teman-teman lakukan terbaik saja. Entah apa nanti yang Allah rencanakan di depan, itu sudah ada rencananya, sudah ada takdirnya. Percaya saja. Rezeki tidak akan, kalau saya percaya rezeki tidak akan salah arah, insya Allah. Ada lagi tadi satu pertanyaannya, Bapak saya. Bagaimana sektor perikanan di Jepang saat ini? Kesulitan apa yang Bapak alami di sana? Oke. Kalau sektor perikanan kelautan di Jepang itu sebenarnya hampir, kalau saya kehidupan masyarakatnya itu kan mayoritas perikanan itu menjadi sesuatu yang sangat sehari-hari, makan ikan dan lain-lain. Itu banyak bahwa negara Jepang itu banyak mengambil beberapa import dari negara-negara termasuk Indonesia seperti tuna kita dan lain-lain. Kalau potensi perikanan dan kelautan di Jepang sebenarnya di Jepang khususnya di Hokkaido itu kan potensi kayak kerang budidaya dan lain-lain sudah ada. Jadi sebenarnya kalau teman-teman datang ke sana bawa ilmu tentang perikanan dan kelautan, potensi yang ada teman-teman dapatkan di sekolah itu bisa diaplikasikan di sana. Kalau kesulitan saya di selama studi di Jepang sepertinya ini, kalau tips dari saya ya, kalau teman-teman merasa susah, merasa gak mampu dan lain-lain, dibawa enjoy saja. Kalau saya dulu 3 bulan pertama di Jepang itu saya kayak shock syndrome. Jadi saya seperti apa, saya bisa enggak gitu. Ternyata ya bisa aja. Malah saya dulu studi saya selesai, rasanya masih rindu tentang Jepang. Jangan anggap sebuah masalah, jangan hadapi ya, masalah itu dihadapi, nggak bisa kita jangan sulit, tidak sulit gitu aja. Prinsipnya adalah percaya diri dan lakukan yang terbaik. Umpamanya teman-teman melakukan sesuatu, paling tidak teman-teman melakukan, jangan tidak melakukan, intinya gitu ya. Kalau melakukan sesuatu, doing something kecil apapun itu akan berdampak, yakin. Terima kasih deh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Hikmia dari Siti Aminah. Izin bertanya, bagaimana memanfaatkan perikanan Indonesia dengan sebaik-baiknya? Ya, sudah? Oke. Terima kasih. Pemanfaatan perikanan dan kelautan Indonesia sebaik-baiknya adalah pemanfaatan yang berbasis sustainability. Berbasis sustainability itu adalah sektor keberlanjutan. Jadi tidak bisa kita memanfaatkan potensi perikanan dan kelautan itu secara eksploitatif. Eksploitatif itu tanpa memperhatikan sesuatu set efeknya. Jadi sama seperti teman-teman, ikan di Indonesia memang banyak, potensinya memang besar. Tapi kalau teman-teman atau semua nanti jadi generasi bahari di masa depan, teman-teman kuras saja sampai habis, tidak melihat tentang keberlanjutannya nanti di masa depan seperti apa, ya sama saja. Nanti potensi ini juga akan lambat laun habis. Jadi selama ini perikanan dan kelautan yang jadi problem adalah masih banyak generasi-generasi yang masih tidak bisa menganggap sebagai potensi besar.
Jadi kalau teman-teman itu nanti menjadi generasi cinta bahari di masa depan nanti, itu harus melihat dari perspektif atau cara pandang sustainability atau keberlanjutan. Ya. Jadi kalau teman-teman sama di segi budidaya itu juga ada limbah budidaya. Jadi nggak bisa kita sembarang buang limbah ke perairan, tidak. Harus ada proses khusus atau proses tertentu untuk menjaga lingkungan kita. Jadi harus ada apa namanya pegangan lingkungan juga. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi? Silakan yang jawab. Mau tanya? Iya. Yang cowok. Yang cowok, ayo jawab. Senior. Tanya bagaimana dengan yang enggak? Seniornya nggak ada yang tanya. Senior. Jangan boleh yang gendut enggak apa-apa, tanya yang gendut juga enggak apa-apa. Mumpung masnya ada di sini, nanti kan belum tentu bisa bertanya-tanya lagi ya. Bapak dicatat kalau misalkan lupa mau tanya, dibaca enggak apa ya. Oke, cukup dah. Beneran? Udah? Gurunya. Udah, gak ada yang tanya lagi. Gak ada yang tanya lagi. Tanyanya bebas sebenarnya. Kalau teman-teman mau bertanya perihal lain juga. Harus perikanan, enggak apa-apa. Ya, betul ada yang tanya lagi, Mas. Oke. Oh, ada Bu Naila mau. Silakan, Bu Naila. Ini kayak amal-amal gini sih, Mas. Alhamdulillah boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Ajis. Terima kasih sudah menyempatkan daring online, ngasih ilmu sama adik-adik junior. Ya, sama-sama. Ada sedikit pertanyaan dari saya, Mas Ajis. Ini kan terkait studi yang S2, itu kan mungkin ada persyaratan khusus buat S2 di Jepang. Itu mungkin bisa sharing ke saya, mungkin juga ke guru-guru lain, apalagi S2-nya juga beasiswa. Itu apa aja yang harus disiapkan, persyaratannya apa aja? Oh, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Naila. Kalau saya dulu karena scholarship itu dari pemerintah Jepang ya, namanya beasiswa Monpo Gakuso atau Max Scholarship. Itu syarat awal dulu sebenarnya paling penting adalah teman-teman sudah ada komunikasi dulu sama profesor. Kemudian bahasa Inggris. Ini yang penting. Bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, itu paling tidak teman-teman harus sudah, ibu-ibu sudah harus punya, atau teman-teman juga yang mau nanti lanjut sekolah S1 Jepang juga harus paling tidak bahasa Inggris, itu paling penting. Kalau beasiswa sebenarnya banyak. Kemarin ada beasiswa CRK, saya juga daftar, itu untuk tenaga pendidik, juga untuk tenaga pengajar di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi nanti kalau ada informasi terkait beasiswa untuk S2 atau S1 nanti coba saya share lewat Bu Naila nanti ya. Kebetulan kalau kemarin sudah close sih, mungkin nanti bulan Maret ada insya Allah. Sebenarnya tapi persiapan yang paling utama adalah bahasa Inggris. Kalau riset, proposal, dan lain-lain bisa disiapkan di jauh-jauh hari. Tapi yang harus dipersiapkan di awal adalah sertifikat. Tapi kalau di Jepang, insya Allah, TOEFL saja sudah begitu. Siap. Berarti minimal
bahasa Inggris sama bahasa Jepangnya nggih, Mas. Ya, bahasa Jepang juga sih. Kalau memang nanti di bahasa Jepang juga di Max itu kan ada yang universitas rekomendasi, kemudian universitas dan kedutaan rekomendasi kedutaan besar. Nah, nanti yang biasanya ada beberapa requirement atau permintaan itu memang harus bisa bahasa Inggris paling tidak N3 kalau nggak salah 2 atau N3 ya, saya lupa. Tapi paling enggak teman-teman, nah Bapak Ibu juga bahasa Inggris ada sertifikat. Jadi kalau memang internasional program itu TOEFL juga cukup insya Allah. Nanti bahasa Jepang bisa dipelajari. Biasanya ada di kampus itu menyediakan metode pembelajaran bahasa Jepang. Jadi saya dulu bahasa Jepangnya juga belajar sudah disediakan di kampus. Jadi kalau langsung belajar sama bahasa orang Jepang itu lebih gampang nangkapnya, maksudnya lebih cepat. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih banyak Mas Ajis. Ya, Sharingnya. sama-sama. Mohon maaf sebelumnya, karena memang saya waktunya mepet sekali, tidak ada, jadi terpaksa saya online. Niat saya sih saya datang ke sekolah, ternyata jadwal saya masih penuh sampai tanggal 23 Desember, mohon maaf. Ya, siap. Gak apa-apa Mas Ajis. Ini sudah luar biasa, sudah menyempatkan hadir meskipun lewat daring, juga bermanfaat sekali bagi kita semua. Ya, mungkin itu saja Mas Ajis. Oke. Gak ada yang tanya lagi. Sudah selesai. Sampun ya. Oke, sampun. Ya, terima kasih. Mohon maaf karena memang waktunya sangat singkat sekali. Kalau bisa diskusi seperti ini memang enaknya diskusi tatap langsung, tapi memang karena keterbatasan akhirnya online. Mohon maaf ya, kalau teman-teman nanti bisa ada pertanyaan yang mungkin masih ada, bisa disampaikan lewat Bapak Ibu Guru nanti atau saya. Atau kalau mungkin nanti saya pas pulang ke Jember, saya akan coba sempatkan datang ke perikanan. Terima kasih. Siap-siap, kami tunggu. Terus saya Zoom-nya dulu ya. Terima kasih buat teman-teman adik-adik, intinya semangat jadi generasi cinta bahari itu tidak hanya menjadi lulus sebagai taruna SMK Perikanan dan Kelautan saja, tapi harus punya semangat cinta bahari juga. Jadi tidak hanya titel taruna perikanan SMK Perikanan saja, tapi teman-teman nanti ke depan kalau terjun di masyarakat dunia kerja harus punya skill tentang perikanan. Intinya SMK bisa, yakin saja bisa, apapun yang teman-teman lakukan. Sama seperti kita memukul batu. Sebuah batu dipukul 1 kali tidak pecah, tapi dipukul 1000 kali tidak pecah. Siapa yang berjasa pada pecahannya ini? Apa pukulan ke 1000? Tidak. Yang berjasa adalah pukulan 1 sampai 999, akhirnya pas pukulan ke 1000 dia pecah. Sama seperti proses teman-teman. Ketika 1 kali gagal, nggak masalah. Nanti ada proses pukulan kedua, ketiga, sampai pukulan ke 1000. Dan nanti kalau batu itu pecah pada pukulan 1000, yang berjasa adalah bukan pukulan ke 1000-nya, tapi pukulan 1 sampai 999. Gitu, intinya gitu. Terima kasih, saya undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu ya, Liv, Bu Naila, dan Bapak Ibu Guru, matur suwun. Kami, Mas. Selesaikan dulu, baru kita pindah ke acara. Oh, enggak ada sih. Cek, baca. Melamar. Oh. Tes. Saya tes.
Ngantuk. Ndak pandai. Sing beri turu kabeh.